ini menceritakan tentang seorang guru kungfu bernama Gu Fei, yang dimana seni bela diri kungfu itu diwarisi oleh keluarganya turun-temurun. Namun kelas bela dirinya itu tidak memiliki banyak peminat. Kenalan sekaligus calon muridnya Safa mengajaknya untuk bermain game dunia Palarang. Di dalam game tersebut, terdapat banyak orang yang tidak dikenal, yang bisa saling bertemu. Untuk menaikkan kemampuan dan level harus mengalahkan monster, atau menyelesaikan sebuah misi. Ketika mendaftar, Gu Fei salah memilih keahlian. Ia memilih ilmu sihir. Namun ia lebih lihai dalam jarak dekat seperti kungfu, maka ia menjadikan dirinya sihir jarak dekat. Melihat seseorang dirudung, maka Gu Fei tinggal diam untuk membantu orang asing tersebut. Tidak senang bahwa kejahatan mereka diganggu oleh orang lain, membuat mereka berkelahi dengan Gu Fei. Gu Fei, yang mahir dalam kungfu, melawannya dengan gampang. Mereka yang tidak sanggup melawannya pun memanggil si pedang hantu untuk membantu mereka. Kemudian ia bertemu dengan karakter bernama pedang hantu yang dipanggil oleh orang jahat tersebut. Hal ini membuat pedang hantu mengajak Gu Fei untuk berduel karena merasa tidak terima temannya diganggu. Terjadi pertarungan yang sangat sengit karena mereka berdua memiliki kemampuan yang sangat hebat. Namun Gu Fei yang memiliki kemampuan kungfu yang lihai yang ia pelajari oleh ayahnya, yang diwarisi secara turun-menurun itu, membuat ia dapat mengenal pedang hantu, sehingga membuat masker yang dikenakannya lepas dan dapat melihat muka asli si pedang hantu. Hal ini membuat pedang hantu sangat terkejut. Ia mengira mereka akan mengolok wajahnya, namun ternyata mereka tidak menghiraukan wajahnya itu dan Gu Fei tetap melanjutkan pertarungan tersebut. Pedang hantu yang memiliki kemampuan kecepatan dan menghilang membuat Gu Fei awalnya kesulitan dalam mengetahui letak pedang hantu, sehingga membuat Gu Fei kehilangan banyak darah. Ketika ada kesempatan, Gu Fei secepatnya menangkis serangan pedang hantu itu pada saat Gu Fei telah dalam keadaan sekarat. Kemudian, ketika pedang hantu mulai beraksi lagi, Gu Fei menggunakan instingnya untuk menemukannya dan berhasil untuk menghindarinya dan melawan balik. Hal ini membuat semua yang menonton di situ terkejut ketika Gu Fei berhasil menangkap si pedang hantu ketika ia sedang dalam keadaan menghilang. Hal ini membuat pedang hantu mengakui kekalahannya dan pergi meninggalkan mereka. Lalu si Gu Fei pun mengembalikan pedang milik pedang hantu karena barang milik orang lain harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini pun membuat pedang hantu terkejut dan berterima kasih. Di dalam permainan ini bisa saling mengirim pesan dan juga bisa membeli alat-alat dan aksesoris atau pakaian, dan sebagainya yang dapat dikenakan LOL. Kemudian juga, karena ini game maka pasti ada perusahaan yang mengoperasikan game tersebut. Episode 1 pun berakhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar dapat notifikasi ketika sudah ada update terbaru ya.